Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Februari 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Soal ganti rugi rumah warga Kariu, Pemkab Maluku Tengah mengaku tak punya anggaran perbaikan. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Albua mengungkapkan Pemkab Maluku Tengah saat ini tidak punya anggaran untuk ganti rugi 211 unit rumah warga Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku yang terbakar saat bentrok pada 26 Januari 2022 lalu. Rencana tersebut katanya butuh koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Dikutip dari kompas.com, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut, termasuk soal besaran ganti rugi yang menurutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Soal besaran ganti rugi seperti diberitakan tribunambon.com sebelumnya, Abua mengatakan pihaknya belum memutuskan hal tersebut. Katanya informasi yang berkembang bahwa Pemkab Maluku Tengah telah memutuskan akan mengganti rugi rumah warga Kariu yang terbakar sebesar 125 juta per unit merupakan sesuatu yang tidak benar. Abah mengatakan munculnya kabar terkait biaya pergantian tersebut sebenarnya muncul saat pembahasan di DPRD Maluku beberapa waktu lalu. Namun hal itu belum disepakati oleh pemerintah kabupaten. Diberitakan sebelumnya bentrok dua desa bertetangga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pecah pada Selasa 26 Januari 2022 lalu. Akibat insiden itu, 3 warga meninggal dunia, 4 luka-luka termasuk seorang anggota polisi dan 211 unit rumah warga terbakar, sehingga menyebabkan seluruh warga Kariu mengungsi dari desa mereka. Bentrokan itu juga menyebabkan puluhan sepeda motor dan mobil milik warga terbakar. Selain itu, ribuan tanaman umur panjang warga seperti cengkeh dan pala juga ditebang. Tribuners, pemerintah rencana bangun kembali rumah warga Kariu dengan tipe 36. Komisi 3 DPRD Maluku telah mengusulkan untuk pembangunan kembali rumah warga Kariu yang terbakar harus dengan tipe 36. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Richard Ragbau, untuk rumah yang layak huni minimal harus dibangun dengan tipe 36. Rumah tipe 36 adalah hunian dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan ukuran 6 x 6 meter. Biasanya hunian tipe 36 memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang terintegrasi dengan dapur, serta sebuah kamar mandi. Selanjutnya, anggaran yang ditetapkan untuk membangun kembali rumah itu adalah 125 juta per unit. Usulan itu pun lanjut dia telah disepakati pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Diketahui sebanyak 211 unit rumah hangus terbakar pasca pertikaian antar warga Ori Kariu pada 26 Januari 2022 lalu. Tapi yang penting kita sudah kesepakatan di komisi untuk menilai besaran 125 juta itu harus ditindaklanjuti. Sebab menurut kami di komisi 3 adalah setelah kita hitung-hitung, kalau 68 juta itu tipe berapa? Nggak mungkin tipe 36. Tipe rumah yang harus layak huni, bukan yang tidak layak huni. Kalau 68 juta itu kan tidak memenuhi persyaratan untuk layak huni. Dan oleh karena itu kita minta untuk dinaikkan. Dan itu disepakati oleh PKP, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan juga PKP Provinsi. Karena dari hitungan kita, kalau 68 juta itu tidak layak rumah huni. Kalau 125 juta, yes, itu layak huni karena dia model tipe 36. Saya kira itu. Karena rencananya memang dibangun kembali itu tipe 36 ya Pak? Ya, rencananya kan tipe harus memenuhi persyaratan, tipe 36 minimal layak huni. Kalau 68 juta kan tidak layak huni, dan karena itu saya berharap Pak Bupati harus juga menyesuaikan kita. Mereka mau melobi pemerintah pusat itu kan hak dan kewenangan mereka tuh. Ya, kita berharap apa yang menjadi kesepakatan kita di komisi itu harus ditindaklanjuti. Yang mereka kembali ke tempat pengungsian, yang mereka bisa hidup pada rumah-rumah yang layak. Saya kira itu.
Malteng tak punya anggaran perbaikan rumah warga Kariu. Pragbau harap ada angin segar dari pemerintah pusat. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan Pemkab Maluku Tengah saat ini tidak punya anggaran untuk ganti rugi 211 unit rumah warga desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku yang terbakar saat bentrok pada 26 Januari 2022 lalu. Sehingga akan ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait anggaran perbaikan nantinya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Richard Pragbau berharap dari hasil koordinasi itu, pemerintah pusat bisa turut andil dalam hal anggaran. Kata dia, koordinasi ke pemerintah pusat adalah hak bupati, asalkan koordinasi itu bisa tetap sesuai dengan anggaran yang telah disepakati bersama, yakni 125 juta per unit. Diberitakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan ganti rugi rumah warga Kariu yang terdampak bentrok di Pulau Haruku sebesar 125 juta per unit. Itu setelah kita kemudian merapat bersama-sama dengan teman dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun provinsi, itu telah disepakati untuk harga bangun kembali rumah-rumah masyarakat Kariu yang pasca konflik itu 125 juta, itu adalah disepakati dalam rapat resmi antara komisi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang diwakili oleh Bapeda, PKP Kabupaten Maluku Tengah maupun PKP provinsi itu. Dan karena itu silakan aja kalau memang Bupati bilang beliau akan kemudian berupaya untuk melobi pemerintah pusat dalam rangka juga untuk kemudian ada dana segar yang kemudian diturunkan ke Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka juga menyamakan nilai pembangunan rumah kembali sebesar 125 juta dari provinsi. Bupati bukan saja berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tapi juga berkoordinasi dengan daerah provinsi Maluku dan hal ini Pak Gubernur kan. Saya dicari solusi terhadap penyelesaian masalah ini. Yang jelasnya karena itu sudah kesepakatan itu harus ditindaklanjuti. Itu aja. Tribuners, Tuasikal Abua tak di tempat di hari pertama Pansus Pengungsi Pelau ke Maluku Tengah. Panitia khusus atau Pansus Pengungsi Pelau DPRD Maluku mulai bekerja untuk menangani konflik internal sesama warga Pelau. Hari ini Selasa 15 Februari 2022, Pansus yang diketuai Amir Umrah itu sedang berada di Maluku Tengah. Sayangnya dalam kunjungan mereka, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua tak berada di tempat. Hal ini disampaikan salah satu anggota Pansus, Ben-Hur Watubun. Diketahui agenda utama Pansus itu adalah rapat koordinasi lintas pemerintahan. Pasalnya negeri Pelau sendiri merupakan daerah otonom Maluku Tengah. Jadi usulan saya Pak Ketua Pansus maupun koordinator ini kalau dua kubu ini tidak satu komitmen kembali ke satu akidah, maka agak ribet, agak sulit untuk saudara yang ada di mobil itu untuk kembali ke Belau. Tapi saya pribadi saya menginginkan karena mobil juga bukan orang lain, OM juga bukan orang lain, kita semua adalah saudara. Jadi secepatnya untuk negeri Belau ini bisa kembali menyatu seperti yang dulu. Yang mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun yang benar, hari Senin kemarin dan berarti. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kota Ambon bakal kembali terapkan PPKM level 3. Kota Ambon bakal kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Penerapan PPKM level 3 ini menyusul instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 11 tahun 2022 pada Selasa 15 Februari 2022 kemarin. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan salah satu faktor naiknya PPKM ke level 3 lantaran perkembangan kasus COVID-19. Lanjutnya penerapan PPKM level 3 ini akan dituangkan dalam instruksi Wali Kota Ambon nomor 4 tahun 2022. Namun secara terperinci masih akan dibahas bersama Satgas dan dinas terkait.
Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan PPKM level 2 pada 7 Februari 2022 lalu. Menyusul lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron pada Senin 24 Januari 2022. Beberapa aturan di dalamnya seperti penutupan sekolah tatap muka, serta pembatasan jam operasional hampir seluruh usaha dan kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Saya memang sudah prediksikan bahwa Ambon itu akan bergerak ke level 3. Ya, kenapa? Kalau kita lihat tren perkembangan COVID aktif, itu memang sudah cukup memprihatinkan. Sampai dengan hari ini dia sudah tembus kurang lebih 2.000. Ya, tapi tingkat kesembuhan juga relatif cukup baik karena sudah kurang lebih 400. Ya, nah memang gejalanya ringan. Ya, tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi yang namanya penyakit tetap harus kita antisipasi, ya, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, oleh karena itu, dengan level yang ketiga, dengan level 3 PPKM ini, maka tentunya kita akan lebih perketat lagi, ya. Kalau orang Maluku Tengah, itu saja viral itu saja maupun salah masuk. Sabar. Itu dia harus pindah KTP. Dia harus juga bawa surat keterangan tujuan yang sangat penting di Ambon itu apa, sehingga harus masuk ke kota Ambon. Warga Kota Ambon yang sudah 2 kali vaksinasi, segera vaksin booster. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi meminta agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi. Hal itu demi mencegah penularan varian Omikron yang semakin meningkat. Apalagi COVID-19 varian Omikron diperkirakan 4 kali lipat lebih cepat dari varian yang lain. Bahkan akan mencapai 8.000 kasus pada akhir Februari hingga awal Maret 2022 mendatang. Agar tidak ada penyebaran varian Omikron, Lohenapesi juga menyarankan kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas untuk segera mendapatkan booster vaksin COVID-19. Menurutnya, vaksin booster dapat membantu meningkatkan imun tubuh jauh lebih baik. Nah, saya lihat salah satu dukungan yang bagus itu antara lain dengan kesadaran masyarakat untuk booster, ya. Karena fakta membuktikan bahwa rata-rata yang sudah booster itu dia meningkatkan kualitas imunnya. Nah, itu antara lain misalnya, ya. Dan ini kalau bisa dilaksanakan secara masif, itu akan sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah Omikron ini kan dia betul-betul sangat cepat dia punya tingkat penyebarannya. Tapi memang dia tidak separah seperti Delta, ya. Tapi namanya penyakit tetap harus kita antisipasi, ya, antisipasi. Lapak di atas trotoar. Wali Kota Ambon bentuk tim khusus awasi pasar. Tim terpadu pembangunan kios di atas trotoar bakal dibentuk pemerintah Kota Ambon. Tim tersebut akan dikhususkan untuk mengawasi dan memantau seluruh lokasi yang dipergunakan sebagai tempat relokasi pedagang pasar Mardika. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi di Balai Kota Ambon, Senin 14 Februari 2022 kemarin. Lanjutnya, tim tersebut juga akan membahas solusi pencegahan kemacetan lebih lanjut setelah pembangunan. Mengingat di Jalan Pantai Mardika juga menjadi tempat tunggu angkutan kota atau angkot trayek Latu Halat dan Amahusu. Lohenapesi berharap pengertian dari masyarakat terkait pembangunan lapak di atas jalur pedestrian itu. Diketahui pemerintah Kota Ambon tengah membangun 95 kios di atas trotoar sepanjang Jalan Pantai Mardika Ambon. Puluhan lapak itu nantinya akan digunakan untuk pedagang pakaian yang sementara di Pasar Apung Mardika. Nantinya Pasar Apung akan dipergunakan bagi pedagang sayur lainnya yang belum mendapat tempat relokasi dan sementara berjualan di badan jalan Pasar Mardika Ambon. Oleh karena itu,
mari kita berkorban sama-sama. Ya, pemerintah kota juga berkorban, masyarakat juga berkorban. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, pada saat pasar baru itu sudah ada, nah kondisi dia kan normal kembali gitu. Oleh karena itu juga dalam kebijakan pun juga, penertiban pun juga, itu kita persuasif lah, untuk edukatif lah, untuk itu. Oke, siap. Sama Tapi ini nanti kita akan bentuk tim terpadu untuk pengawasan, pemantauan itu seluruh lokasi itu. Pak, sekarang kan sudah macet kan di Pasar Merdeka. Terus kalau misalkan dibangun lapak di atas trotoar itu kemungkinan pasti juga menambah kemacetan, apalagi kan di situ kan juga tempat parkir oto-lato Bukan sekarang, halal. dulu kan macet. Nah, itu, Karena Pak. macet itu lalu kita bangun ini pasar baru. Itu salah satu solusi. Oh, terus nanti kalau untuk yang kayak oto-oto lato halal dan masuk Saya tetap bilang situ. nanti tim terpadu nanti mengatur, ya, mengawasi lalu mengatur dia untuk itu. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.